Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen ulang tahun bagi sebuah koran yang pembacanya sangat mencintainya, terkhusus para RT RW, karena memberikan informasi yang berguna bagi mereka, adalah momen yang terbaik untuk menyusun strategi-strategi untuk membuat masa depan yang lebih baik. Koran Radar tepat berulang tahun 7 tahun. Izinkan saya dan Ibu Mato menyampaikan selamat dan sukses bagi Koran Radar. Teruslah berjuang untuk rakyat, jaga Makassar, jaga Sulsel. Kita tembus masa depan kita yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidir Syam, Bupati Kabupaten Maros, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 buat Harian Radar Makassar. Insyaallah di ulang tahun yang ke-7 ini Harian Radar Makassar terus memberikan informasi yang baik, yang akurat buat masyarakat, dan mari kita lawan berita-berita hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andina Kartika Sari, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat dan sukses atas ulang tahun Harian Radar Makassar yang ke-7. Semoga insya Allah di usianya ini Harian Radar Makassar mampu memberikan sajian informasi dan berita yang akurat dan tajam, serta memberikan edukasi kepada pembaca dan masyarakat luas, khususnya masyarakat Makassar dan umumnya Sulawesi Selatan. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun buat Harian Radar Makassar yang ke-7. Jayalah selalu dan sukses selalu, dan insya Allah akan menjadi media yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar, ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-7 Koran Radar Makassar. Semoga di usia ke-7 tahun Koran Radar Makassar terdepan menyajikan berita-berita terkini, terpopuler di Kota Makassar. Koran Radar Makassar selalu hadir memberi informasi tercepat. Jayalah selalu Koran Radar Makassar. 7 tahun bukanlah usia yang begitu lama untuk sebuah bisnis media, tetapi usia 7 tahun Radar Makassar semoga tetap menjadi media yang independen dan menjadi pilihan pembaca untuk semua warga Sulsel pada khususnya. Selamat ulang tahun untuk Harian Radar Makassar, semoga semakin jaya, semakin maju, dan semakin sukses ke depannya. Intinya adalah jangan biarkan Radar Makassar mundur lagi. Selamat ulang tahun untuk Radar Makassar. Selamat ulang tahun buat Harian Radar Makassar. Selamat ulang tahun yang ke-7 untuk Harian Radar Makassar. Selamat hari jadi Harian Radar Makassar yang ke-7. Selamat ulang tahun untuk Radar Makassar yang ke-7. Ke depan saya berharap Radar Makassar maju dan berkembang. Semoga ke depan semakin sukses, maju, dan memberitakan yang sebenar-benarnya. Semoga tetap jaya, semakin kompak. Satu kata buat Radar Makassar, tetap solid. Saya berharap juga bahwa Radar Makassar bisa menjadi referensi masyarakat untuk sama-sama membangun Kota Makassar, khususnya di Sulawesi Selatan. Semoga selalu menjadikan berita yang kritis dan aktual, dan tentunya menjadi membaca cerdas untuk semua kalangan masyarakat. Semoga kita tetap kompak, tetap semangat, dan tetap jaga ikatan kekeluargaan kita. Tetap kritis dalam mengawal Kota Makassar. Satu pesan saya, Radar Makassar satu yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pokari, podcast Radar Makassar Indikator.com.
Jadi edisi kali ini kita akan mengupas tentang berdirinya Harian Radar Makassar. Tepat pada 2 April 2021 ini hari, itu yang ke-7. Kita sudah bersama dengan Bapak Sobat Alwi Hamu, Direktur Utama Harian Radar Makassar. Halo, selamat Pak. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersama Radar Makassar sehat selalu. Siap. Mungkin Pak, ini kan momentum HUT, bisa diceritakan tentang bagaimana sejarah berdirinya Harian Radar Makassar hingga bisa eksis hingga saat ini. Ya, alhamdulillah sebelumnya berdiri Harian Radar Makassar pada saat itu 8 tahun yang lalu saya membuat koran-koran mingguan yang namanya koran konstruksi. Disitulah saya banyak melihat pembangunan-pembangunan pemerintahan Kota Makassar yang perlu kita kritisi, sehingga semangat saya bersama kawan-kawan pada saat itu saya bertemu dengan Bapak Suryanda Panabari untuk menerbitkan Harian Radar Makassar pada saat bulan April 2014. Nah, pada waktu itu kami belum mempunyai kantor yang tetap. Kami masih di suatu tempat di Ruko Alodi untuk membuat contoh-contoh dari Harian Radar Makassar supaya bisa lebih bersemangat lagi untuk terbit harian. Pada saat itu kami mencoba untuk menerbitkan harian tersebut selama 1 minggu dengan uji coba. Pada saat kita sudah menguji coba itu, kami termotivasi lagi untuk terus untuk menerbitkan Harian Radar Makassar ini. Sehingga pada saat itu kami mendapatkan tim yang bagus. Satu persatu kami rekrut, dan tenaga-tenaga yang lain seperti tenaga iklan dan sirkulasi, sehingga Radar Makassar bisa terbit harian. Dan alhamdulillah pada saat itu kami ditawari sebuah kantor yang megah, tetapi saya beranggapan bahwa lebih baik kita bermandiri, keluar dari sangkar emas tersebut. Maka dari itu Harian Radar Makassar terbit dengan 16 halaman pada saat itu, dengan offline yang masih kecil, sehingga kita masih terus berupaya bagaimana Harian Radar Makassar ini bisa bersaing di tengah-tengah persaingan media cetak pada saat itu. Ya, jadi begitu banyak suka dukanya Pak ya dalam memulai proses pendirian Harian Radar Makassar ini. Jadi apalagi Pak di tengah gempuran beberapa hal, salah satunya pandemi ini, untuk salah satu bertahan tetap eksis, itu mungkin bisa diceritakan dulu suka dukanya. Ya, suka dukanya karena kita memasuki pandemi ini, teman-teman masih bersemangat dan tidak mempersoalkan bahwa pandemi ini yang mengakibatkan semuanya bisa menurun. Tetapi karena semangat dari kawan-kawan untuk tetap maju dan mendukung saya untuk kita tetap bertahan, supaya kita masih memperlihatkan para pembaca bahwa Radar Makassar masih bisa memberikan yang terbaik seperti itu. Iya. Jadi awal mulanya memang keluar dari sangkar emas ini Pak ya, dalam mandiri. Iya. Waktu itu kami ditawari untuk di gedung yang megah. Cuman saya selalu punya kemandirian. Dari dulu saya senang yang namanya mandiri, apalagi memulai dengan perusahaan nol, dengan perusahaan media ini, media cetak Harian Radar Makassar. Tidak segampang untuk memulai yang namanya media cetak itu. Ya.
Oh ya Pak, mungkin dengan 7 tahun ini ke depan bagaimana, mungkin siapa tahu ada dengan era teknologi apa siapa tahu ada inovasi-inovasi lagi yang akan mewarnai Harian Radar Makassar Pak. Ya, insya Allah Harian Radar Makassar mengikuti perkembangan zaman ini, zaman teknologi yang sangat yang sekarang anak-anak lagi gandrung ini. Jadi Radar Makassar insya Allah akan mencoba untuk mengikuti zaman ini yang berupa koran digital, dan bisa juga nanti Radar Makassar akan membuat kedepannya namanya TV digital Harian Radar Makassar. Alhamdulillah selama perjalanan 7 tahun saya bersama Harian Radar Makassar sudah membuat grup-grup media seperti Inikata.com, online kita yang sekarang lagi naik daun. Kemudian saya membuat koran di Ambon, namanya Berita Kota Ambon. Alhamdulillah koran kami di sana sangat baik sekali diterima oleh masyarakat Ambon. Kemudian saya membuat koran di Luwu, di Palopo, ya namanya Harian Radar Luwu Raya. Kemudian saya membuat yang namanya Inikata.com Sulawesi Tenggara, ya online gitu juga. Dan sampai sekarang semuanya masih eksis. Selama 7 tahun itu juga saya mempunyai Radar Makassar mempunyai yayasan pendidikan SMK di Ambon. Satu lagi yang mungkin ingin kita ketahui, di tengah-tengah eksisnya Harian Radar Makassar itu korannya kan bisa sampai di mana saja Pak, bisa kita dapatkan koran Harian Radar Makassar. Koran Harian Radar Makassar saat ini pembacanya ya alhamdulillah cukup lumayan, bahkan sampai RT RW pun membaca Harian Radar Makassar, karena koran Radar Makassar adalah koran yang terpercaya juga oleh sebagai pembaca oleh RT RW tersebut, serta di pemerintahan pun juga menjadikan referensi untuk membaca koran Radar Makassar. Terkait proyeksi Harian Radar Makassar ke depannya di tahun ini, itu apa saja mungkin yang ya, insya Allah kita akan juga membangun percetakan khusus untuk Harian Radar Makassar, karena mengingat oplah Harian Radar Makassar insya Allah akan mencapai lebih dari 15.000, dan untuk menunjang Harian Radar Makassar bisa dicetak secara sendiri, kami akan membuat usaha baru yang namanya percetakan Harian Radar Makassar. Kemudian di 2021 ini Harian Radar Makassar yang salah satunya tadi yang saya katakan bahwa kami akan membuat TV digital yang insya Allah akan bisa disaksikan pada bulan November. Itu target-target kami di 2021, hanya 2 dulu. Bapak selama ini dikenal sebagai pengusaha yang bukan dari sektor media, Nah, apakah ada tanggapan dari salah satu tokoh pers, Bapak Alwi Hamu? Apakah beliau percaya bahwa Bapak mampu membangun bisnis media seperti ini? Ya, sebelumnya Bapak Alwi Hamu itu adalah bapak saya. Dan sebelum saya berkiprah di media cetak Harian Radar Makassar, saya sebagai pengusaha properti, sebagai pengusaha transportasi, dan sebagai sebagai kontraktor di dalam perusahaan kita sendiri, membangun kiri kanan yang namanya pemiliknya bapak saya. Jadi awal mula saya membuat koran ini sebenarnya tanpa
yang diketahui oleh Bapak Alwi Hamu, saya membuat koran ini ketika sudah terbit. Sementara itu beliau kaget. Kamu kok bisa bikin koran dan mau bikin koran? Jujur, saya senang sekali yang namanya industri media itu sejak saya kecil, industri media. Dan saya sering melihat bapak saya ikut kerja di bapak saya, dan bahkan saya melihat bagaimana bapak saya menerbitkan koran pada saat itu. Dan dari sanalah saya senang untuk bagaimana juga saya bisa menerbitkan koran. Dan itu juga sudah menjadi cita-cita saya. Ya seperti kayak begitu Pak Iksan. Bahkan bapak saya itu nggak marah. Tadinya sih ya mungkin dia bilang kalau mau bikin koran gitu. Sementara usaha-usaha yang saya pimpin itu ada berapa banyak ya, usaha beliau. Tapi saya pikir anak nakal saja orang tuanya kayak apa enggak kayak gimana anak kecil itu. Apalagi kalau anaknya baik, bisa membuat sesuatu, ya pasti bapaknya juga akan lebih bangga. Dan selama itu, sejak itu bapak saya setuju dan sangat mendorong saya untuk membuat koran ini. Dan dia suka dan koran Harian Radar Makassar. Begitu, baik. Terima kasih banyak Pak Usman Alwi Hamu atas waktunya untuk bincang-bincang kali ini. Ya, baik saja. Mungkin ada pesan-pesan untuk pembaca dan pembaca setia Harian Radar Makassar. Ya, pesan saya untuk kepada pembaca Harian Radar Makassar yang saya bilang yaitu pembaca cerdasnya Harian Radar Makassar. Terima kasih selama ini sudah mensupport Harian Radar Makassar hingga sampai berumur 7 tahun ini, dan ke depan Harian Radar Makassar akan menyajikan yang lebih baik.